Selamat siang, saya Budiah Rinentaingsih dari SMP Negeri 2 Pare menyampaikan bahwa komunitas belajar di SMP Negeri 2 Pare sudah berjalan sekitar 1 tahun yang lalu, di mana pada saat itu yang menjadi penggerak utamanya adalah Ibu Siti Asminatus Saadah, di mana pada saat itu beliau menjadi calon guru penggerak dan mendapatkan materi tentang komunitas belajar. Sehingga dengan inisiatif beliau sendiri, beliau mendaftarkan komunitas belajar SMP Negeri 2 Pare di PMM dengan nama Gubero Pembelajar. Berikut ini adalah wawancara saya dengan beliau. Silakan disaksikan sampai selesai. Selamat siang Bu Atus. Siang Bu. Ya. Terima kasih waktu yang panjenengan berikan kepada saya pada saat ini sehingga saya bisa mewawancarai panjenengan terkait praktik baik dari pendirian Kombel di SMP Negeri 2 Pare ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Atus, yaitu yang pertama tentang sejarah berdirinya Kombel di SMP Negeri 2 Pare ini bagaimana, apa yang menjadi motivasi utama pendirian Kombel ini, dan siapa yang menjadi inisiator pendirian Kombel di SMP Negeri 2 Pare. Ya, jadi kalau melihat sejarah, sebetulnya awal mula berdirinya itu tahun 2022 ya. Jadi tempatnya itu tempat saya melakukan pendidikan di guru penggerak angkatan 7. Jadi kebetulan dalam perjalanan pendidikan guru penggerak itu ada membuat komunitas belajar atau praktisi di sekolah. Itu saya mulai awal mula membuat di PMM, mendaftarkan komunitas belajar Gubero Pembelajar itu untuk sebagai wadah belajar bersama. Di motivasi awal selain tugas, saya tentunya ingin ada suatu wadah untuk menampung teman-teman di sini semuanya untuk belajar baik secara luring maupun daring dengan tidak istilahnya tidak kesulitan ketika ingin menawarkan di PMM, kegiatannya itu sudah bisa langsung memanfaatkan fitur itu nanti. Jadi untuk kedepannya itu biar juga istilahnya diakui begitu kegiatan kita. Nah itu harapannya awal mulanya itu ya. Dan inisiasi yang mendirikan ya awal mulanya memang saya sendiri karena memang saya yang tahu lebih dulu saja sehingga saya yang membentuk pertama. Selanjutnya Bu Agus, tentunya ada pengurus-pengurusnya dari Kombel itu, dan mungkin panjenengan bisa menyebutkan siapa saja pengurus-pengurus Kombel yang ada di SMP Negeri 2 Pare dan apa peran dan tanggung jawab dari masing-masing pengurus itu, paling tidak pengurus intinya. Kebetulan kalau di PMM itu ada batasan penggerak dia waktu itu baru hanya maksimal 3 penggerak. Jadi saya membutuhkan 3 orang rekan lainnya untuk membantu. Kebetulan saya karena saya membuat, saya diberi amanah di ketua, kemudian saya menggandeng Bu Yumi sebagai sekretaris waktu itu untuk membantu. Kemudian yang terakhir Bu Ledi, kebetulan waktu itu untuk di bendahara dan kegiatan yang lainnya. Nah, cuma untuk ini semakin jauh ini kok ada kebijakan lain dari PMM, penggeraknya bisa melebihi 3. Nah, itu mungkin nanti akan saya daftarkan kembali untuk menambah penggerak supaya lebih banyak teman yang membantu untuk Kombel kita. Oke. Terus selanjutnya bagaimana Kombel di SMP Negeri 2 Pare ini dilaksanakan, mungkin jadwal-jadwal pelaksanaannya itu apakah ada secara rutin per apa begitu atau bagaimana, terus dan terkait itu tadi juga selain jadwal mungkin proses pemilihan tadi ya, kelewatan proses pemilihan dari pengurus itu tadi, mohon untuk dijelaskan. Terkait jadwal dulu nih, jadwal itu kalau kita dulu awal-awal membentuk itu belum ada jadwal rutin ya. Cuma sesuai kebutuhan gitu. Cuma sekarang karena sudah istilahnya diperhitungkan juga kegiatannya di PMM untuk pengulangan kinerja itu, kita lebih aktif lagi untuk rutin melaksanakan setiap 1 bulan sekali kalau tidak. Kalau ada kebutuhan bisa sampai 1 bulan 2 kali. Nah pelaksanaannya nanti menyesuaikan, kalau untuk saat ini, untuk yang semester ini rencananya nanti dilaksanakan secara luring di saat jam pulang sekolah.
Nah, tapi kalau yang semester lalu itu daring full kebetulan pelaksanaannya. Jadi kebetulan mengambil hari Jumat karena itu pulangnya lebih awal. Begitu kalau secara jadwal. Kalau untuk pemilihan anggota penggerak atau guru penggerak di Kombel itu kebetulan dari segi ini saja sih, dari segi kemampuan mungkin dalam IT, mungkin yang lebih paham dalam hal pelaksanaan pengaplikasian teknologi IT-nya, mungkin itu yang dan saya tawari untuk membantu, mau akhirnya saya daftarkan. Tentu saja kemarin tidak ada pengkhususan untuk kualifikasinya harus gimana. Sebetulnya kalau ada teman-teman lain yang mau membantu, saya malah tambah sangat berterima kasih dan sangat senang sekali kalau semakin banyak yang masuk di penggerak. Jadi memang membutuhkan apa ya, skill dari bidang IT-nya ya Pak? Ya paling tidak. Terus kalau terkait pelaksanaan itu tadi, jenis kegiatannya tadi dilakukan secara, kalau yang lalu dilakukan secara daring total ya, daring total. Untuk semester ini kita akan luring total, luring semuanya. Nah, terus untuk ke depan apakah ada keinginan untuk membuat apa itu jadwal secara rutin, kalau misalnya luring itu nanti misalnya tiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau hari apa begitu kita ketemu antar mapel, terus mapel serumpun gitu, apakah ada niatan untuk dibuat seperti itu atau bagaimana? Nanti kalau untuk pengembangan selanjutnya pengennya seperti itu dia, karena kan dari Ibu Kepala Sekolah juga mengharapkan GEPS itu bisa diaktifkan melalui Kombel di PNM itu tadi. Cuma untuk saat ini baru bisa menjangkau satu sekolah satu Kombel. Nah, harapannya nanti setiap mapel bisa punya Kombel sendiri. Cuma nanti untuk jangka panjang saja mungkin seperti itu. Tapi untuk jadwal pertemuan rutin seperti yang kemarin dari itu lebih tepatnya seringnya hari Jumat. Jadi 1 bulan sekali setiap hari Jumat. Kalau untuk yang luring ini untuk menyesuaikan hari sepertinya itu. Kalau karena kan ketemu langsung ya, jadi nanti harinya tidak selalu Jumat, mungkin bisa besok. Kalau besok pertemuan perdana mungkin hari Kamis. Nah nanti untuk selanjutnya kapan nanti menyesuaikan pembicaraannya misalnya hari apa. Oke. Selanjutnya untuk pencapaian dari Kombel kita ini yang secara positif itu yang sudah diraih oleh Kombel di SMP Negeri 2 Pare ini apa? Secara konkretnya mungkin perubahan positif dari dampak diadakannya Kombel ini mungkin. Yang pastinya kan karena ini baru ini ya mulai aktif gitu ya, baru 4 kali pelaksanaan kegiatan hari. Kalau dari 4 kegiatan itu yang terlihat mungkin yang paling kelihatan ya teman-teman lebih aktif mengikuti kegiatan webinar lah istilahnya, karena memang selain satu dari tuntutan pengelolaan kinerja juga dibutuhkan, tapi juga dari apa ya, nilai positifnya itu teman-teman paling tidak semakin sering belajar bersama meskipun secara daring, meskipun tidak secara langsung ketemu bisa tetap secara daring tadi. Terus juga sudah bisa menjangkau di luar anggota yang mengikuti webinar kita, jadi bisa di luar Jawa juga kemarin cukup banyak yang ikut karena adanya PNM itu, jadi bisa diikuti se-Indonesia. Yaitu menurut saya sudah masuk apa ya istilahnya prestasi tersendiri, karena mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin banyak yang masih luring nih. Kalau sekolah kita kan sudah mulai daring itu akhirnya sudah cukup dikenal di PNM dengan kegiatan paling tidak 4 kegiatan sudah pernah dilaksanakan daring sendiri. Dan yang pesertanya tentunya tidak hanya anggota sendiri, tapi justru lebih banyak yang di luar anggota yang mengikuti. Gitu ya. Karena belum semuanya mengikuti ya kemarin gitu. Ya kebetulan dari situ akhirnya evaluasinya dari teman-teman sendiri, mungkin karena terlalu banyak webinar yang diikuti dan bersamaan, mungkin saja akhirnya tidak bisa seluruhnya ikut. Nah, mungkin dari situ akhirnya kita penggerak itu evaluasi, mungkin kita coba yang luring karena yang memfasilitasi teman-teman yang khususnya yang anggota Kombel yang dari internal dulu. Makanya kita untuk semester ini mau mengadakan yang luring, tujuannya supaya fokusnya di teman-teman anggota dulu yang dari PU. Tentunya
pendirian ini terus sudah dilaksanakan baik secara daring itu tadi yang sudah terlaksana dan bentar lagi juga akan diadakan secara luring. Apakah di dalam penyelenggaraan ini ada tantangan-tantangan atau hambatan yang dialami dari dalam atau mungkin juga dari luar, kira-kira ada enggak Mbak Atis? Pasti ada. Karena namanya Kampung ya komunitas baru dan merintis, masih merintis meskipun sejak 22 tapi kan aktifnya baru ini loh. Jadi tantangannya mesti selalu ada, terutama dalam hal mungkin karena belum terbiasa saja teman-teman berbagi begitu. Jadi mungkin yang mengisi materi itu ya biasanya ya yang biasa-biasa aja, yang biasa mengisi begitu. Harapan saya juga ya apa yang disampaikan. Harapan saya ke depannya ya mungkin yang teman yang lain juga mau bergantian. Tujuannya kan kita semua sama-sama adalah yang dibagikan, entah itu aku punya S-Briefing A, aku punya S-Briefing B yang bagus, nah itu bisa dibantu juga, tidak harus yang terlalu apa istilahnya terlalu yang rumit-rumit, yang sederhana yang mungkin menurut kita itu biasa tapi kadang itu semacam S-Briefing gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kadang itu untuk orang lain itu ternyata lebih bermanfaat, ternyata yang menurut kita biasa. Kadang itu kita mikirnya nggak ada yang bisa dibagikan, ternyata dari apa yang biasa itu kalau orang lain menerima itu jadi luar biasa bagi orang lain karena dia butuh. Karena kita nggak pernah tahu kebutuhan orang lain. Kita berbagi aja lah niatnya gitu. Nah, harapannya begitu dia. Jadi kedepannya tantangan yang terkait kebiasaan teman-teman untuk mau berbagi itu nanti bisa menjadi kebiasaan positif dan barang-barang belajar gitu, supaya bisa jalan. Kalau komunitas yang isi hanya itu aja kan nanti khawatirnya selain menonton juga yang mendengarkan dengar, yang isi yang mendengar. Harapannya untuk inilah untuk jangka panjang komunitas supaya bisa tetap berjalan, istilahnya untuk kedepannya bisa berlanjut itu harus saling bergantian. Jadi berarti pembiasaan itu juga diperlukan oleh Bapak Ibu guru ya untuk kebiasaan berbagi. Paling tidak kebiasaan itu walaupun bisa, mungkin hal yang kecil ngaten nggih. Betul, hal kecil itu bisa jadi besar untuk yang lain. Nah, untuk melibatkan banyak orang itu kadang kan ya apa ya kadang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Apakah menurut panjenengan itu kira-kira perlu ada kebijakan khusus dari kepala sekolah atau mungkin pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan supaya Bapak Ibu guru itu mempunyai kebiasaan untuk berbagi, walaupun itu hal kecil mungkin bagi kita, tapi bagi orang lain sangat penting. Itu tadi menurut panjenengan bagaimana? Sangat dibutuhkan gitu ya, karena memang tidak mau kita dari sisi wewenang itu sangat berpengaruh. Karena kalau misalkan dari kepala sekolah itu memberikan penguatan dan himbauan untuk bergilir dalam hal pengisiannya atau mungkin dalam misal mapel bahasa Indonesia siapa yang mau isi untuk bulan ini, misal dibuat giliran jadwal begitu, akhirnya kan nanti mau tidak mau tetap memberikan, entah itu apa pasti ada. Kalau luring mungkin serumpun atau MGMPS dulu begitu ya. Dibiasakan dari yang kecil dulu. Dari sekolah apa MGMPS nanti di tombol sekolah. Dari yang di sekolah itu bisa dibagikan di tombol sekolah. Jadi itu berarti salah satu untuk solusinya ya. Oke, tapi tetap harus butuh penguatan dari kepala sekolah, kebijakan khusus dari kepala sekolah, di SK-kan begitu nggih. Jadwalnya mungkin apa itu misalnya minggu ini dari mapel ini, minggu ini mapel ini ngaten nggih. Bisa begitu ya? Bisa seperti itu dari MGMPS itu kalau pokoknya yang bersifat umum kan tetap bisa dipakai semua. Jadi kesimpulannya memang ya sudah berjalan, sudah bagus, sudah berjalan. Kalau menurut saya ya mungkin sekolah lain secara webinar nasional belum, yang terdaftar di PRM kayaknya belum banyak juga ya. Ya mungkin ada tapi belum daftar. Ya, mungkin. Kebanyakan luring mereka kayaknya. Nah, kita sudah mendahului dengan webinar, ini sudah prestasi yang luar biasa untuk SMP Negeri 2 Pare. Luar biasa berarti ada penggeraknya ngaten nggih. Paling panjenengan juga punya teman-teman, nanti kalau kedepannya harapannya semakin banyak guru penggerak SMP Negeri 2 Pare semakin baik, terus MGMPS-nya berjalan. Dan sekali lagi mohon ada Bu Atus garis bawah begitu, kira-kira penekanannya ke depan itu harapan-harapan terbaik apa untuk
Kombel yang ada di SMP Negeri 2 Pare supaya bermanfaat baik untuk guru dan juga efeknya kepada siswa, karena komunitas belajar yang berjalan dengan baik itu harapannya bagaimana? Harapan, namanya harapan, impian kan mesti ada. Cuma ya nggak muluk-muluk, tapi harapan saya paling tidak dengan adanya Kombel ini itu teman-teman benar-benar memanfaatkan Kombel yang kita punya untuk betul-betul belajar, tidak hanya sekedar orientasinya sertifikat, tapi betul-betul ke ilmunya. Jadi harapannya karena butuh gitu, jadi mencari karena butuh. Jadi ketika update ilmu gitu ya. Update ilmu juga, saya ada sesuatu yang ingin saya berikan untuk teman-teman, yaitu menjadi suatu kebiasaan. Harapan itu yang nantinya ingin saya wujudkan bersama teman-teman yang lain, supaya teman-teman itu punya kebiasaan untuk biasa belajar bersama dan mencari karena kebutuhan, bukan karena orientasinya hanya sertifikat, tapi benar-benar ingin berbagi dan ingin membagikan gitu, dan juga ingin mencari karena ilmu tersebut. Ya itu saja sebetulnya untuk Kombel. Harapannya Kombel kan mendirikan hanya itu kemarin awal-awal, cuma belum sampai ke arah situ, tapi ya bertahap. Lama-lama nanti akan merasakan kebutuhan itu sendiri kalau memang tahu ya. Jadi juga perlu latihan, memang perlu latihan bagi Bapak Ibu guru yang belum terbiasa itu untuk berbagi. Mbak Tus, matur nuwun, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa sharing terkait praktik baik tentang Kombel yang ada di SMP Negeri 2 Pare ini. Mudah-mudahan ke depan Kombel kita ini bisa benar-benar berkembang, bertumbuh dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan imbasnya untuk pembelajaran kepada siswa lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu